Di unmute, Bu. Di unmute. Oke, saya baca ya, Bu ya. Aduh. Kita mulai baca ya, Bu ya. Iya, Kitab silakan Ibu. Wahyu 5. Aduh, ada Zoom. Ada Zoom. Wahyu 5, pasal 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang dulu di atas tahta itu sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan diantaranya dengan 7 materai. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun yang melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dan tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Amin. Lanjut Ibu Yohana. Ya. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat ke-7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu, dan engkau membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Baik, dilanjut Ibu Dahlia ya, baca ya 11 sampai 15. 11 sampai 14, Ding. Baru nanti ayat baru yang baru. Silakan Bu Dahlia. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak-anak domba adalah pujian dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan keempat itu jatuh tersungkur dan menjauh. Amin.
Bab 6, Ibu Grace mau ikut baca Wahyu 6 ayat 1 sampai 5. Masih belum siap Alkitabnya. Baik, Bu Nur. Bu Nur. Oke, sambil nanti ya. Berarti Pak Tim pasal 6 ayat 1 sampai 5. Baik. Pasal 6 ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Amin. Ibu Nace, pasal 6, ayat 6 sampai 10. Di unmute ya, Bu ya. Wahyu pasal berapa? Pasal 6. 6 ya? Ayat 6 sampai 10. Setelah itu Bu Ayat Sofi 6, ya. ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikannya kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Sekian. Lanjut Bu, sampai 10. Oh, sampai 10. 9. Dan ketika anak domba itu membawa meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi yang penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Amin. Amin. Sofi 11 sampai 15. Ya, selanjut, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit
bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15, dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta yang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Amin. 16-17, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Amin. Ya, dikembalikan ke Pak mana nih? Pak Tim. Kita sudah selesai membaca Wahyu 5 dan 6 ya Ibu-Ibu ya. Sekarang Pak Tim akan menjelaskan mengenai Wahyu 5 dan 6. Saya share ya Pak ya. Oke. Halaman berapa Pak? Langsung aja untuk pertama mungkin di ini ya. Yang mana? Slide 14 dulu supaya kita lihat garis besar. Slide 14. Ya. Oke. Ya, silahkan di slideshow supaya ya diklik satu persatu ya Bu. Oke, garis besar kitab Wahyu itu. Oke. Ya, salam Ibu-Ibu sekalian. Ini sudah ada 13 yang datang, yang sudah masuk di forum, di Zoom ini. Mari kita melihat lebih lanjut pembacaan kitab suci, khususnya kitab Wahyu yang sudah sampai ke pasal 5 dan pasal 6. Namun kita tidak bisa langsung memenggal begitu aja. Kita harus lihat alur garis besar dari kitab Wahyu ini agar kita mempunyai gambaran dari awal sampai akhir lebih dulu ya. Jadi kitab Wahyu itu garis besarnya itu dimulai dari salam pembukaan, yaitu kepastian dan kebenaran wahyu dari Tuhan. Itu terdapat di pasal 1 ayat 1 sampai 3. Lalu di dalam salam pembukaan yang intinya adalah kepastian dan kebenaran wahyu dari Tuhan itu ada pertama A, penglihatan pertama yaitu Kristus dan surat-surat kepada ketujuh jemaat yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian bagian B, penglihatan kedua Kristus dan dunia. Nah, itu juga sudah kita bahas sebagian. Nah, ini pasal 4 ayat 1 sampai pasal 16. Jadi tidak bisa lompat ya. Jadi pasal 4 ayat 1 sampai 16 ayat 21. Nah, kemudian di bagian ini, bagian B ini, terdapat beberapa judul, yaitu penglihatan tentang surga. Itu di pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 14. Kemudian bagian B, penglihatan ketujuh meterai. Itu di pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 5. Nah, ini barangkali yang kita akan cuplek, khususnya yang terkait dengan ayat pasal 5 dan pasal 6. Begitu ya. Yang saya kasih warna biru itu. Nah, dan seterusnya seperti itu. Lalu kalau kita lanjutkan bagian C dan bagian bagian C itu adalah penglihatan ketiga, yaitu Kristus dan kemenangan-kemenangannya. Penglihat itu terusnya slide berikutnya. Oke. Nah, oke. Lalu penglihatan keempat yaitu Kristus dan mempelainya, langit dan bumi yang baru. Itu di pasal 21 ayat 9 sampai pasal 22 ayat 5. Lalu terakhir itu bagian kedua, salam penutup, yaitu kepastian dan kebenaran wahyu dari Tuhan serta janji keselamatan bagi mereka yang taat, bertahan, dan menantikan kedatangan Kristus. Nah, langsung kita lompat di slide 21 yuk. Baik. Nah, inilah yang kita baru baca, yaitu pasal 5 ayat 1
dan seterusnya itu melanjutkan pandangan sekilas tentang itu double tulisan tentang surga yang dimulai dari pasal 4. Jadi memang nggak bisa dipenggal begitu aja ya. Nah, kemudian di ayat satunya itu ada kalimat gulungan kitab yang dilihat Yohanes berisi catatan lengkap tentang rancangan yang disediakan Allah untuk dunia. Nah, 7 meterai menunjukkan betapa penting isinya. Meterai-meterai itu ditempatkan di sepanjang gulungan kitab supaya setiap meterai yang dibuka, bagian berikutnya dari gulungan kitab itu bisa dibaca. Nah, makanya bentuknya gulungan-gulungan ya. Nah, ini menyingkapkan fase dari rancangan Allah bagi kesudahan dunia. Hanya Yesus Kristus yang layak membuka meterai-meterai itu dan membuka gulungan kitab tersebut. Itu ada di pasal 5 ayat 3 sampai 5. Nah, coba kita sekarang simak dulu ya ayat 3 sampai 5 ini. Nah, coba Ibu lihat di kitabnya masing-masing. Nggak usah ditampilkan karena nanti akan kacau loh ditampilkan. Ya. Di situ ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lalu ayat 4-nya, maka menangislah aku. Itu maksudnya Yohanes ya yang menangis. Dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah, ini ada kesulitan tersendiri Ibu-ibu sekalian kalau kita memperhatikan kalimat-kalimat yang ditulis di sini, karena ada istilah gulungan kitab, ada istilah anak domba, ada istilah tunas Daud, ada istilah tunas Daud dari suku Yehuda. Dan sebenarnya kalau kita memperhatikan yang dimaksudkan tunas Daud itu tentunya adalah Yesus Kristus. Karena Yesus itu dianggap orang yang layak memiliki kuasa dari kerajaan Yehuda. Nah, kita akan lihat sekarang di bagian ini ya, bahwa gulungan kitab yang dilihat Yohanes berisi catatan lengkap tentang rancangan yang disediakan Allah untuk dunia. 7 meterai menunjukkan betapa pentingnya atau betapa penting isinya. Nah, meterai-meterai itu ditempatkan di sepanjang gulungan kitab. Meterai itu stempel ya. Jadi kayak semacam stempel gitu ya. Di sepanjang kitab supaya setiap meterai yang dibuka, satu lembar dan bukan lembar, satu gulungan berarti akan terkait dengan gulungan yang lain, itu menyingkapkan fase dari rancangan Allah bagi kesudahan dunia. Jadi ini adalah berbicara tentang penghukuman Allah ya. Ketika meterai dibuka itu penghukuman yang pertama. Lalu ada penghukuman yang kedua, penghukuman yang ketiga, sampai penghukuman yang keenam. Begitu menginjak penghukuman yang ketujuh, itu trompet ditiup. Nah, nanti ada kaitannya sama itu ya. Dan ini menarik karena hanya Yesus Kristus yang layak membuka meterai-meterai itu dan membuka gulungan kitab tersebut. Selanjutnya, Bu. Di ayat 5. Nah, singa itu adalah Yesus, membuktikan dirinya layak untuk membuka meterai dan membuka gulungan kitab tersebut karena telah menjalani hidup dengan ketaatan sempurna kepada Allah. Mati di kayu salib ya. Di kitab Filipi kan dijelaskan ya. Jadi Yesus itu telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba yang taat dan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ya, mati di kayu salib bagi dosa-dosa dunia dan bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan kuasa dan otoritasnya atas kejahatan dan maut. Lalu seterusnya itu masih di ayat 5, ada istilah tunas Daud yang tadi sudah saya sebut, mengacu pada Yesus yang berasal dari garis keturunan keluarga Daud. Nah, itu
nanti kita bisa cek di silsilah Yesus di kitab Matius atau Injil Matius gitu ya. Ada 14 keturunan yang pertama, dan mulai dari Adam, kemudian sampai Abraham, lalu dan seterusnya, lalu ada 14 lagi, lalu ada 14 lagi sampai kepada Yesus gitu ya. Nah, sehingga mengenai janji tentang Mesias dalam perjanjian lama itu digenapi, dan di kitab Wahyu ini ditegaskan bahwa nanti yang akan membuka gulungan kitab itu adalah keturunan Daud atau tunas Daud. Oke. Sekarang berikutnya yaitu ayat 5 sampai 6. Nah, ayat 5 sampai 6, Yesus Kristus digambarkan baik sebagai seekor singa, ini melambangkan otoritas dan kuasanya, maupun seekor anak domba melambangkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Lalu ayat yang ke-6, anak domba itu telah disembelih. Ini dalam tanda kutip itu adalah istilah tentang pengorbanan, yaitu dikaitkan dengan pengorbanan yang penjelasannya itu ada di kitab Ibrani yang kita sudah pernah pelajari. Nah, luka-luka yang ada pada tubuh Yesus selama pengadilan dan penyalipannya masih bisa dilihat. Ya, itu juga dijelaskan sebelumnya oleh Rasul Yohanes di Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Nah, tanduk melambangkan kekuatan dan kuasa. Walaupun Kristus merupakan anak domba yang dikurbankan, dia sama sekali tidak lemah. Dia dibunuh tetapi sekarang dia hidup dalam kekuatan dan kuasa Allah yang sempurna. Nah, itu ayat 6 ya. Next, silakan dilanjutkan. Oke. Nah, di pasal 6, tadi pasal 5 ya, sekarang pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Ini adalah yang pertama dari 3 penghukuman lapis 7. Sangkakala itu di pasal 8 ayat 9 nantinya, dan cawan itu di pasal 16. Jadi apa yang diungkapkan di sini nanti akan dijelaskan kembali di pasal 8, pasal 9, kemudian pasal 16. Lalu pasal 6 ayat 2 dan seterusnya itu berbicara tentang 4 ekor kuda muncul ketika 4 materai pertama dibuka. Kuda-kuda itu melambangkan penghukuman Allah atas dosa dan pemberontakan manusia. Lalu keempat kuda itu adalah cicipan atau pendahuluan gitu ya. Pendahuluan dari penghukuman akhir yang masih akan datang. Gitu. Mari kita lihat di ini ada, saya memberikan semacam gambaran gitu ya. Ibu perhatikan di situ, ini adalah garis waktu ya. Di situ ada gambar salib, itu terjadi di abad awal. Ketika Yesus disalibkan, kira-kira tahun 33. Ya. Tahun 33 Masehi. Lalu ada zaman yang mengikuti setelah penyaliban itu. Kita tahu ada peristiwa setelah penyaliban itu, ada peristiwa penghukuman bagi mereka yang menyalibkan, bahwa Israel, Yerusalem diratakan tanah oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Titus. Itu tahun 70 kejadiannya. Nah, dan setelah itu masa gereja, masa aniaya terhadap gereja itu dimulai. Ya. Sejak itu sampai zaman Kaisar Nero dan sampai sekarang. Yang namanya zaman gereja itu, orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan itu selalu menghadapi namanya aniaya. Baik aniaya secara kedagingan di dalam diri manusia, ketika kita sudah dipilih oleh Allah menjadi milik Kristus, maka kita harus meneladani Kristus. Dan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, kemudian mengikut aku. Itu kalimat yang diucapkan oleh Yesus, dan itu berbicara tentang penganiayaan secara internal atau dalam diri manusia. Itu ada kedagingan yang menganiaya apa yang ada di dalam diri kita yang disebut rohani atau roh kita atau manusia batiniah kita.
Tapi secara eksternal, gereja itu selalu menghadapi yang namanya penganiayaan, menghadapi yang namanya apa ya, kalau sekarang ini kayak resolusi, kemudian dikuyok-kuyok gitu ya, oleh kaum minoritas, dan mereka itu sebenarnya mewakili dari orang-orang durhaka yang kita menyebutnya sebenarnya antikris di akhir zaman gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, di situ ada panah ke atas itu membatas di mana suatu hari nanti akan ada yang namanya masa kesukaran besar atau masa aniaya. Nah, masa aniaya ini orang-orang yang sudah ada di surga, yang sudah diangkat ke surga bersama Yesus Kristus, itu ada takhta pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus ini adalah untuk membagikan mahkota, lalu ada perjamuan kawin anak domba, lalu ada pujian dan penyembahan. Itu peristiwa-peristiwa penting yang ada di surga. Namun di bumi terjadilah penghukuman. Nah, penghukuman itu dimulai dari 7 meterai, lalu di meterai yang ke-7 muncul sangkakala. Ya. Sangkakala ke-7, yaitu trompet itu maksudnya. Ketika ditiup, ada peningkatan penghukuman lagi sampai sangkakala ke-6, lalu sangkakala ke-7 muncullah cawan. Dan cawan ini berbicara tentang penghukuman yang paling hebat di bumi ini. Dan setelah penghukuman yang paling hebat itu menyebabkan orang-orang di dunia ini begitu ketakutan, ya, sampai mereka berada di sela-sela batu, berada di sela-sela gunung, dan meminta supaya gunung itu runtuh saja dan menimpa kami. Jangan sampai kami berhadapan dengan anak domba, karena murkanya sungguh luar biasa. Itu berbicara tentang penghukuman Allah yang terus meningkat dari meterai, sangkakala, sampai cawan. Itu yang oleh orang yang belajar teologi disebut sebagai masa tribulasi atau masa kesukaran besar. Yang gambarannya dituliskan juga oleh Paulus di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 8 kalau tidak salah begitu ya. Bagaimana kondisi manusia akhir zaman itu. Akan datang masa yang sukar, katanya begitu. Manusia akan mengasihi dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, dan manusia itu beribadah tetapi tidak ada kesucian. Nah, itu kondisi akhir zaman itu seperti itu. Ibadah, menjalankan ibadah tapi tidak mempunyai kesucian atau unholy. Nah, penyebutan di dalam 2 Timotius itu, mereka menjalankan ibadah mereka, ya, artinya agamanya terus berjalan, tetapi memungkiri kekuatannya. Artinya kekuatan ibadah Kristen itu kan kasih. Jadi kasih tidak ada. Disebabkan karena pengaruh dunia ini yang begitu luar biasa, manusia begitu egois, materialistis, hedonis. Hedonis itu mencari kenikmatannya dan kesenangannya sendiri. Kemudian juga konsumerisme, orang begitu menyukai benda-benda yang sebetulnya tidak dibutuhkan tapi dibeli sebagai bentuk praktis dan gengsi, gitu ya. Kemudian juga manusia tidak tahu berterima kasih dan juga memberontak terhadap orang tua dan seterusnya. Itu kondisi manusia akhir zaman. Dan setelah manusia kejahatannya makin parah, makin tidak punya etika, ya, seperti sekarang ini banyak dibicarakan orang kan, orang-orang muda nggak punya etika gitu ya. Nah itu nanti akhirnya Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali itu murka terhadap dunia ini karena dosa sudah begitu memuncak, dan dosa yang paling utama adalah membelakangi Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak lagi berpikir tentang Tuhan. Dan itu oleh Alkitab digambarkan seperti menara Babel, ya. Kemudian muncul lagi bangsa Israel yang dipilih oleh Allah, namun mereka sering memberontak kepada Allah. Dan yang paling parah itu ada di Mesir, ya. Kemudian di Asyur, kemudian di Media Persia, di Yunani, di Romawi, ya, kekaisaran-kekaisaran yang besar di muka bumi ini seringkali menggambarkan para penguasa yang anti terhadap kebenaran, anti terhadap Kristus, begitu, Ibu sekalian. Dan itu penting sekali untuk dilihat. Di situ ada perang Armageddon, itu adalah
pada waktu Yesus datang kedua kali, second coming, perang Armageddon itu adalah penghukuman atau pengadilan bagi bangsa-bangsa. Nah, ketika ada orang-orang berseru dan ketakutan, mereka mengatakan, biarlah gunung menimpa kami, batu-batu menimpa kami, daripada kami berhadapan dengan anak domba. Itu dimaksudkan bukan untuk menakut-nakuti orang yang sudah percaya atau orang-orang Kristen. Karena bagi orang-orang percaya dan orang-orang Kristen berarti Yesus, anak domba Allah yang sedang murka itu adalah juru selamat. Dan dia tetaplah juru selamat. Ya. Bukanlah yang menakutkan bagi kita sebelumnya. Walaupun penampilannya sangat mengerikan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Itu bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau menolak pengenalan akan Allah, atau mereka yang disebut para antikris. Begitu. Baik, terus kemudian kalau dilanjutkan, di situ ada taut putih besar, itu nanti ada muncul di pasal 20 ya. 21, maaf, 21, lalu ada perang lagi yang namanya perang Gog dan Magog. Itu ada bentangan waktu sebelum Gog dan Magog, kemudian langit dan bumi baru. Nah, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Ya, itu mungkin bisa dianggap selesai. Nanti kalau ditanyakan kita akan tampilkan lagi. Baik, Bu Joli bisa slide berikutnya, oke? Nah, pasal 6 ayat 2 sampai 8 itu saya singkat saja dengan saya kalimatkan secara sederhana ya. Masing-masing dari keempat kuda itu memiliki warna berbeda. Karena penunggang kuda putih itu berkaitan dengan 3 kuda yang lain yang melambangkan penghukuman, maka penunggang kuda putih itu hampir pasti bukan Kristus. Banyak gereja yang menafsirkan atau para teolog menafsirkan bahwa kuda putih itu adalah Kristus. Tapi itu tidak sesuai karena itu berkaitan dengan 3 kuda yang lain. Nah, sehingga hampir pasti itu bukan Kristus. Saya bahkan menafsirkan dengan cukup berani itu sebenarnya adalah kuda putih yang di pasal 6 ini adalah antikristus. Kalau di situ disebut berkemenangan atau diberikan kemenangan, itu bukan berarti dia menang atas maut, atas iblis dan seterusnya, bukan. Tetapi kemenangan di situ mereka berkuasa memenangkan satu dekade politik di mana mereka menjadi pemimpin yang memukau seluruh dunia. Gambarannya misalnya kalau sekarang itu pemimpin yang paling terkenal ya Putin gitu ya. Bukan Erdogan ya, Putin kayak gitu-gitu ya. Itu luar biasa dan sekarang terpilih lagi. Gambarannya seperti itu dan akan mempengaruhi dunia ini, mempengaruhi negara-negara lain. Negara Eropa itu seperti itu. Gambarannya adalah kuda putih. Itu menggambarkan penghukuman Allah yang akan dinyatakan dan tentu terlalu dini bagi Kristus untuk menunggang kuda putih itu. Itu berbagai penafsiran ditepis oleh ini. Karena apa? Wong Yesus yang membukakan gulungan kok di situ tampil kuda putih. Ya kan tidak mungkin. Ya kan? Jadi ada beberapa alasan mengapa kita tidak menafsir atau menggambarkan bahwa kuda putih itu penunggangnya adalah Yesus. Itu penafsiran yang salah. Karena Yesus yang sedang membukakan meterai, yang sedang membukakan gulungan kitab. Dan ketika gulungan kitab dibuka, ternyata muncullah kuda putih dan penunggangnya. Nah, lalu 3 kuda yang lain melambangkan jenis penghukuman yang berbeda. Nah, kuda merah itu untuk peperangan dan penumpahan darah. Ini berbicara tentang peperangan perang dunia ini ya. Jadi sudah ada semacam gambaran perang dunia itu selalu dimulai dari satu bangsa dengan bangsa yang lain, tetapi kemudian itu berpengaruh secara universal, berpengaruh secara global, sehingga negara-negara akan membela satu bangsa dan menjadi musuh bangsa yang lain. Itu ada beberapa salah ketik. Kemudian kuda hitam itu menunjuk kepada kelaparan. Jadi akan ada larang pangan gitu ya. Bahkan tadi digambarkan secupak gandum sedinar, betapa mahalnya harga bahan pokok gitu ya. Dan sekarang di Indonesia pun udah ada gambaran tuh sekarang
yang namanya beras sampai mencapai 18.000 sampai 20.000 yang premium. Gambarannya sangat mahal. Kalau sampai beras itu berharga 50 sampai 100.000 itu kan berarti secupak gandum sedinar. Upah sehari itu secupak gandum sedinar. 1 kilo beras misalnya itu bisa berharga untuk upah sehari. Lalu kuda hijau kuning menunjuk kepada kematian. Gitu. Saya kira itu dari pasal 6 ini ayat 2 sampai 8. Kita lanjut ya. Kemudian ayat 9 sampai 11. Perhatikan situ. Mezbah yang dibaca di situ melambangkan mezbah persembahan kurban di bait suci. Mari kita lihat sebentar. Pasal 6 ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Perhatikan di situ. Jadi persembahan kurban di bait suci itu di mana binatang, itu bukan bintang, maksudnya ini salah ketik nih, dikorbankan untuk menebus dosa-dosa. Nah, Yohanes melihat bahwa darah binatang di bawah mezbah itu adalah darah para martir, yaitu yang mati karena pemberitaan Injil. Nah, para martir ini diberitahu kehilangan nyawa, gitu ya, karena iman mereka kepada Kristus. Itu terdapat di ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ini berbicara tentang martir ya. Orang-orang yang mati karena iman kepada Kristus dan karena pemberitaan Injil. Itu bagian yang berikutnya ayat 12. Mari kita lihat ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Nah, itu materi ke-6. Pemandangan itu kembali di dunia fisik. Jadi mungkin nanti kayak gerhana begitu ya. Nah, kelima penghukuman pertama ditujukan pada binatang-binatang tertentu, tetapi penghukuman itu bersifat universal atau global. Semua orang akan takut ketika bumi gemetar. Gitu. Ketika bumi gemetar. Lalu kemudian di slide berikutnya, ini slide yang terakhir ya, ayat 15 sampai 17. Nah, ayat 15 sampai 17 itu menunjuk pada raja-raja di bumi, itu para pembesar-pembesar, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Nah, ini berbicara tentang penghukuman yang sangat dahsyat itu pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Begitu ibu-ibu sekalian, jadi begitu terlihat bahwa Allah yang duduk di takhta, seluruh umat manusia besar dan kecil akan sangat ketakutan. Lalu berseru agar gunung-gunung runtuh menimpa mereka supaya mereka tidak perlu menghadapi penghukuman anak domba yang sedang murka itu. Nah, gambaran ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang percaya sekali lagi, karena bagi kita yang percaya anak domba itu adalah sang juru selamat.
Nah, ini sedikit saya kisi-kisi ya, Bu ya. Di Wahyu 19 itu nanti yang kita akan baca selanjutnya ayat 11. Ya, ini baru Kristus ini. Ya, lalu aku melihat surga terbuka. Nah, jadi kuda putih yang ini yang Kristus. Kalau kuda putih yang pasal 6 tadi itu adalah antikristus. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Itu gambaran, ini hanya visualisasi aja. Ini lukisan ya. Tapi gambaran ini diambil dari deskripsi yang tertulis di kitab Wahyu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Ini kisi-kisi aja ini yang bagian terakhir ini. Oke, saya selesai di sini dulu. Silakan ibu-ibu yang ingin menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti, yang ingin dipahami lebih dalam, disilahkan. Saya kembalikan kepada Bu Joli atau siapa yang menjadi moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Tim ya untuk penjelasannya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Silakan. Ya, saya mau tanya. Silakan Bu Lampita tanya, yuk. Pak Tim, yang saya pengen tanyakan, ini kan esok kejadiannya untuk kita ya Pak. Kita wujudnya seperti apa Pak jadinya? Gini, kita kemungkinan pertama kita sudah bersama Kristus di surga. Ya kan? Berarti sudah mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Tapi kemungkinan kedua, ada orang-orang percaya, mungkin juga termasuk kita belum tahu kapan kan waktunya gitu. Yang masih tinggal di bumi. Ya kalau masih tinggal di bumi ya kita ini ya wujudnya seperti sekarang ini. Tapi kemudian ada di antara kita yang akhirnya menjadi martir. Ya. Artinya mati karena beriman kepada Kristus, dianiaya. Bisa juga kita diangkat karena kita tidak mampu menghadapi penganiayaan itu, oleh Tuhan diangkat. Nah, itu yang sering orang Injili menyebut dengan istilah rapture atau pengangkatan. Begitu ya. Jadi kemungkinan kita sudah meninggalkan dunia ini, kemungkinan juga belum. Itu pada waktu anak domba itu datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Gitu. Jadi kalau misalnya pun kita, kalau hari ini, kemudian kita wujud kemuliaan, udah kemuliaannya Pak ya, bukan seperti ini ya Pak ya, bukan seperti sekarang ini ya Pak ya. Ya, kalau kita sudah diangkat ke surga, itu kan pasti mengenakan tubuh kemuliaan. Seperti apa? Ya seperti Yesus pasca kebangkitan dari antara orang mati. Yesus kan setelah bangkit dari antara orang mati kan menampakkan diri selama 40 hari kan. Ya. Beberapa kali kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya di waktu itu. Dan itu menjadi gambaran orang-orang percaya yang nanti akan diangkat ke surga itu tidak memakai tubuh yang fana yang kita kenakan ini, Bu. Itu tubuh kemuliaan. Ya seperti yang dikenakan Yesus itu. Maka Yesus disebut sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Gitu. Nah, di Tesalonika pasal 5 itu ada penyebutan maka roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Namun istilah tubuh yang ada di pasal 5, 1 Tesalonika 5 itu menunjuk kepada tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Tubuh yang sudah disempurnakan ya. Jadi tidak lagi lapar, tidak lagi sakit, tidak lagi lelah, dan pokoknya tubuh kemuliaannya seperti yang Yesus kenakan lah gitu. Pak, saya mau tanya Pak, ini kayaknya ketutup bagi mata saya. Yang kuda putih yang satu antikristus, kuda yang putih yang ayat 19 itu Yesus Kristus. Yang antikristus kok saya kurang jelas ya di pasal 6 ya. Sebelah mana ya Pak ya? Bahwa ya, itu antikristus di mana dijelaskan itu antikristus? Nggak ada penjelasan antikristus, itu ditafsir Bu. Jadi nggak ada penjelasan bahwa itu antikristus. Tapi ayat penentunya pasal 6? Iya, pasal 6.
ada yang menafsir bahwa kuda putih itu adalah Yesus, terutama aliran Pentakosta dan karismatik biasanya menafsir itu sebagai Yesus yang menang, ya. Maka mereka menyebut yang kuda putih pasal 6 ini adalah Yesus Kristus yang telah memenangkan sebuah peperangan yang di atas kayu salib itu, menang atas dosa, atas maut, atas kematian, atas iblis gitu. Tetapi nggak nyambung kalau kita menafsirnya seperti itu. Bagaimana dengan anak domba yang membuka gulungan kitab? Kan nggak nyambung. Maka sementara yang membuka kitab kemudian turun untuk tampil menunggang kuda putih, kan nggak nyambung. Sementara habis itu kan habis dibukakan materai yang pertama kan materai yang kedua itu kan nanti kuda hitam atau kuda merah dulu. Itu berbicara orang yang diberikan karunia dan kuasa untuk memenangkan peperangan kan. Gitu. Berarti 4 kuda ini baik putih, merah, hitam maupun kuning, hijau itu berbicara tentang penguasa-penguasa dunia ini yang mempunyai kuasa untuk berperang, untuk memenangkan sebuah peperangan. Dan kuda hitam itu berbicara tentang kelaparan, jadi orang yang memegang memaksa ekonomi ya. Gitu. Negara, Pak. Kalau mewakili warna itu negara. Bisa disebut koalisi negara. Ya, negara. Yang sekarang lagi berantem itu kan seperti kita lihat perang itu, Pak, hijau itu kan dia ada lambang apa. Ini kan sekarang dikasih lihat kan itu merah kan. Nah, iya. Berarti sekarang udah terbuka materai ya, Pak. Ya. Sampai secepat sedina itu berarti meterainya sudah ke tuh. Tadi kan Bapak bilang sudah mulai kalau orang bilang penderitaan ya, Pak. Masa sukar ya. Di-unmute, Pak. Nggak dengar. Sorry. Coba tekan lagi. Bu Joli yang Ya, Pak. Meterai ketiga kayaknya, Pak. Yang ketiga. Kok suaranya kembali ya? Nah, itu untuk menjelaskan tentang 4 kuda. Kuda hitam, Pak. Kenapa ya? Kuda hitam. Waktu kuda hitam di meterai 5. Kuda hitam orang menunggangi dengan sebuah timbangan. 6-nya baru suara. Di tengah-tengah itu secupak segandum sedinar. Nah, ini nih. Mulai ayat 3. Kedua ya, meterai kedua. Ayat kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor dan orang yang memegang sebuah dan kepadanya sebuah mahkota. Lalu ia sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kan baik-baik. Ini yang membuat orang bingung. Ya, seolah-olah kuda putih sama dengan kuda putih pasal 19. Padahal tidak. Yaitu Kristus palsu. Oh, oke. Antikris berarti. Antikris. Oke. Kalau kita melihat pasal 19, ayat 11 coba dilihat sebentar. Pasal 19. Bandingannya ya. Ayat 19 ya. 19 ayat 11. Coba ibu yang tanya tadi. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor putih dan ia yang menungganginya pertama yang setia dan yang benar. Maaf, di tempat saya aja ya yang suaranya kayak double. Ibu Jol,
Suara, suara kayaknya ada yang double. Yang lain enggak ya? Ada yang pakai device dua enggak? Kalau pakai dua, salah satunya harus di mute supaya nggak kedengeran. Kalau apa namanya Gak mengganggu yang lain. kembali, iya kembali kayaknya suaranya tadi. Coba Pak Tim dibuka Pak Tim. Tes, suara saya kembali nggak ya? Ah ini udah pas. Oke lanjut silakan. Nah, di pasal 19 ayat 11 ini, kalimatnya kan begini, lalu aku melihat surga terbuka. Nah, perhatikan nih. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, di pasal 6 ada istilah seekor kuda putih, di pasal 11 ada istilah seekor kuda putih. Tapi berbeda sekali karakteristiknya. Dan ia, apalagi di sini kalau bahasa Indonesia langsung pakai huruf besar ya, ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Langsung identitasnya jelas itu. Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ini menunjuk kepada perang Armageddon atau perang di lembah Yisrael pusatnya. Itu ada di bentangan yang begitu luas, suatu medan peperangan, adanya di Israel sana. Kalau kita pernah pergi ke sana nanti ketika kita berada di gunung, gunung apa ya lupa saya namanya, di mana Elia pernah membantai nabi-nabi Baal itu loh. Nah dari situ terlihat dengan jelas namanya lembah Megiddo atau lembah Yisrael. Itu nanti akan menjadi medan peperangan. Dan peperangannya itu sangat dahsyat karena hal yang bersifat spiritual, ya, yang metafisika itu bergabung dengan yang fisikal, yang fisik gitu ya. Jadi ada kalau yang fisik mungkin ada tank, ada pesawat tempur dan segala macam. Tapi ini juga ada yang bersifat spiritual dan situ digambarkan Yesus akan datang untuk berperang sebagai panglima perang. Nah, ini jelas Yesus pasti ini. Tapi di ayat pasal 6 sekali, pasal 6 tadi itu, ayat 2, tampil juga seekor kuda putih dan yang menungganginya memegang sebuah panah. Perhatikan. Panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Nah, ini yang membuat orang bingung menafsir, kira-kira dikaruniakan sebuah mahkota ini berarti Yesus nih. Nggak bisa langsung begitu. Perhatikan baik-baik. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini adalah suatu peperangan yang bukan di perang Armageddon, tetapi sebelumnya. Gitu. Kita bisa menyebutnya itu berhimpitan ya dengan perang Armageddon. Sebab orang yang disebut antikris nanti itu juga panglima perang. Begitu. Dan dia tampil sebagai Mesias palsu. Begitu ya. Sebagai Mesias palsu akan menyelamatkan Israel. Gitu. Yang oleh Israel justru diterima sebagai Mesias mereka. Begitu. Tapi ketika dijalani setelah diterima itu, sang juru selamat palsu tadi atau Mesias palsu tadi membatalkan korban sembelian itu menurut nubuatan Yeskiel. Dan ketika dia membatalkan korban sembelian atau itu gambarannya seperti Epifanes ya. Epifanes itu pernah melakukan hal itu. Itu sudah digenapi. Dan ternyata memang bukan Kristus, tetapi antikris begitu. Nah, kemudian kita harus tahu secara historis, sejarah, sekarang ini Israel kan masih mengobsesikan atau terobsesi untuk membangun Bait Allah kembali. Betul ya? Jadi dalam pembangunan Bait Allah itu akan ada ritual penyembelian binatang. Dan menurut kita wahyu lagi, nanti kita akan terus baca, ternyata harus lembu yang disembelih itu. Lembu yang berwarna merah. Oke.
Nah, sehingga nanti bait Allah itu yang dibangun kembali oleh Israel itu benar-benar secara fisik akan dilaksanakan begitu. Nah, kalau sampai Israel sudah membangun bait Allah kembali, kemungkinan atau secara kronologi kedatangan Kristus akan segera terjadi begitu. Namun sebelum Kristus datang, Kristus kan nggak menghendaki sebetulnya pembangunan bait Allah kembali itu. Yang menghendaki yang ngotot kan Israel, toh, bener nggak? Yang ngotot Israel, dan mereka menantikan Mesias kan. Nah ternyata si kuda putih ini, kemungkinan begitu ya, kuda putih ini tafsir saya ini ya, itu akan merestui pembangunan bait Allah kembali di wilayah Israel, di sebelahnya tembok ratapan yang sekarang sering di menjadi objek atau situs bagi orang-orang Kristen yang berziarah ke sana. Gitu. Sementara diyakini bahwa lokasi bait Allah itu sekarang ada 2 masjid itu loh. Tapi tepatnya di masjid yang berkubah emas itu. Dome of the Rock itu loh. Itu ibu-ibu sekalian. Nah nanti itu memang kelas akhir zaman tersendirian, agak susah karena harus mengkaitkan dengan penggenapan sejarah begitu. Jadi saya meyakinkan ibu-ibu bahwa yang kuda putih di pasal 6 ini bukan Yesus Kristus, tetapi justru antikris. Pak Tim, saya mau tanya dong, itu kan di Wahyu itu kan banyak sekali simbol-simbol ya. Ini kan penglihatan ya Pak ya, penglihatan Yohanes ya. Nah, terus yang mengartikan siapa sih Pak? Seperti misalnya singa, katanya itu Tuhan Yesus. Terus ada gulungan kitab, artinya ini. Terus yang tadi Pak bilang, apa tadi? Kuda, itu antikris. Nah, itu yang mengartikan semua penglihatan-penglihatan itu siapa Pak? Sehingga bisa ditulis dalam kitab suci kita. Yang mengartikan ya kitab suci. Jadi ayat mengartikan ayat. Contohnya begini deh. Ada istilah tunas Daud. Kan istilah tunas Daud itu tidak hanya terdapat di kitab Wahyu, toh. Benar nggak? Tapi juga ada di Injil Matius. Juga ada di kitab Yeskiel. Juga ada di kitab-kitab yang lain seperti Yesaya. Jadi kitab Wahyu ini semacam menegaskan atau menggarisbawahi bahwa Yesus itu disebut tunas Daud yang memang akan mewarisi tata Daud dan menjadi raja segala raja. Dan wilayah fisiknya, wilayah kebangsaannya ya wilayah Israel. Nah, begitu. Jadi sekali lagi bahwa Israel secara geografis nanti tetap menjadi pusat pemerintahan kerajaan Allah. Ya, contohnya ya. Kemudian ada lagi istilah singa. Yang namanya singa dari Yehuda kan tidak hanya disebut di kitab Wahyu, tapi di kitab-kitab yang lain. Gitu. Apalagi Bu, jadi ayat menafsirkan ayat. Oh, ayat begitu. memberikan makna kepada ayat. Oh, oke. Saya Mama, kira ada Yoli, yang telepon, mengartikan. Oke, baik Ibu-Ibu, apa ada lagi yang mungkin mau ditanyakan yang telepon mah, Heli mah. kurang dipahami? Ini ada yang telepon masuk, jadi suaranya langsung Ya, Pak. hilang. Saya mute ya Pak, tim bentar ya. Ada ibu-ibu yang mau keluar. Aku mau yang kita kan hari ini 56 ya Bu Joli ya? Iya, betul. Nah, di 5 itu dia bilang gini Pak Tim, dari ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Tolong mah. Wahyu 5 ya Pak Tim. Ya kan? Maka aku menangis dengan amat sangat sedihnya. Kan dia bilang gitu ya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan ke-7 meterainya. Berarti sejak di sini 7 meterai itu terbuka ya Pak Tim? Ini kan kita mau bahas tentang permulaan meterai.
meterai 1, meterai 2. Dia bilang, di 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli. Nah itu. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini pertanyaan pertama, yang ayat dari mulai ayat ketiga, Pak Tim. Terus ayat kelima, terbukalah gulungan kitab itu kan. Ketika ada singa dari suku Yehuda. Kita kan sekarang sering dengar ya, ada orang bilang singa Yehuda gitu kan, ketika dia mengaum apa, karena dasar dari ayat ini apa Tim? Orang mengambil gambaran singa Yehuda itu seperti gambaran Tuhan ya gitu ya Pak Tim. Betul. Kekuatannya singa Yehuda. Nah terus dia bilang gini, yang terakhir, kemudian yang 8 itu kan dia bilang ketika ia mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-20. Jadi kan makhluk dan ketua-tua itu kita kan udah bahas ya, pujian penyembahan kan, pasti malaikat-malaikat adalah pujian penyembahan ya. Ya kan, di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan cawan emas. Itu sekarang kan lambang ya Pak Tim, yang sering dipakai di gereja-gereja kan, capi, cawan gitu kan, yang sering dibikin kayak simbol gitu kan. Sangkakala toh. Ya, sangkakala juga ada. Tapi kan yang paling itu kecapi, cawan, sama tabut Allah kan Pak Tim, yang lambang-lambang profetik itu kan. Iya. Nah, dan itulah doa orang-orang kudus. Nah ini Pak Tim, yang aku mau tahu, dari mulai dia tidak bisa membuka kitab, ternyata dia bilang melihat sepertinya ada singa, ada domba sembelihan yang sudah disembelih. Maksudnya apakah kematian Yesus ya Pak Tim? Iya. Betul ya? Jadi ketika kematian itu maka dilamakan dengan singa Yehuda ya. Betul. Jadi gini lah. Di situ kan disebutkan secara variatif ya. Pertama, anak domba. Anak domba ini merupakan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Nah, tapi kemudian ada singa dari Yehuda. Itu menggambarkan kekuatan dan kuasanya yang sempurna menjadi juru selamat bagi dua belah pihak, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Makanya disebut singa dari Yehuda. Bahwa juru selamat ini memang berasal dari Yahudi, dari Yehuda, begitu. Dan Yesus terklarifikasi, dia memang singa dari Yehuda. Dia berasal dari bangsa Yahudi, Yehuda, begitu kan. Nah, kemudian disebut lagi sebagai apa tadi? Anak domba, kemudian singa dari Yehuda, kemudian tunas Daud. Nah, tunas Daud ini juga untuk menggambarkan bahwa Yesus itu adalah raja. Jadi yang diimpikan oleh bangsa Yahudi, yang namanya kejayaan kerajaan Yahudi, kerajaan Israel di masa pemerintahan Daud itu akan kembali, kejayaan itu akan kembali muncul kejayaan itu. Namun yang kejayaan di masa kerajaan Daud atau Raja Daud itu adalah kejayaan dalam arti secara politis pengaruhnya terhadap dunia di sekitarnya. Tetapi kalau Yesus nanti tidak hanya secara politis tapi juga antara pemerintahan yang bersifat teosentris dan yang bersifat otokratis itu menyatu gitu. Itu yang dimaksudkan oleh ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi sekalian Yesus disebut dengan tiga istilah ya. Singa Yehuda, kemudian anak domba, kemudian tunas Daud. Itu semua menunjuk kepada Yesus. Unmute. Masih mute itu. Makanya dia bilang dia membuka ke 7 meterai ya Pak. Betul. Nah, waktu dia meninggal ya. Soalnya kayak gini Pak. Kenapa saya mau Yesus tanya gini. satu-satunya yang saya dengar Pak, yang saya dapat, satu harinya Tuhan itu 1000 tahun Pak. Ya, kalau itu tafsir ya. Ya, tafsirnya kan satu harinya Tuhan 1000 tahun. Jadi ketika Tuhan membuka gulungan ketika dia kematian, dia kan sudah termasuk dia membuka ke 7 meterai Pak. Enggak, itu
seperti itu. Jadi yang dimaksudkan 1 hari 1000 tahun itu terdapat di surat 1 Petrus. Ya, itu pewahyuan yang diterima oleh Petrus. Ya, tidak langsung bisa dengan penglihatan Yohanes ini. Nggak bisa. Jadi 7 itu bukan berarti 7.000 tahun, bukan begitu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan materai 7. Itu Nah berbicara ini Pak, dia bilang cawan emas itu, dia bilang ketika yang ayat 8 ya Pak, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan. Itu apakah dipegang oleh di hadapan anak domba itu Pak? Itu yang pegang? Sorry. 8. Ayat 7-8. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia. Berarti kan tangannya Tuhan sendiri kan yang duduk di atas tahta. Bentar. Itu pasal 6 ya? Ini mah Pak, Wahyu 5 ayat 7 dari ayat. Lalu datanglah anak domba dan menerima itu dari tangan dia di atas tahta. Terus ketika ia mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah. Ini kan para pemuji penyembahnya tersungkur kan. Ya. Waktu menerima pewahyuan lah seperti gitu ya, spiritual menerima pewahyuan kan. Ya. Nah, masing-masing memegang 1 kecapi, berarti itu dipegang sama para pemuji penyembah ya Pak. Betul. Nah, makanya kenapa lambang GBI seringkali kan pakai kecapi. Kayak di SICC juga ada kecapi, ada cawan, ya kan? Profetiknya Pak. Nah itu memang saya terbuka dengan ayat ini. Nah, dia bilang Pak, ini penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Jadi pertanyaan saya, apakah orang-orang kudus yang dimaksud kita semua Pak yang berdoa? Ya, kita orang kudus, tapi penglihatan yang Tuhan kepada Rasul Yohanes ini. Ini adalah penglihatan situasi di surga. Oke. Bukan di gereja nih. Iya, tahu Pak. Ya, aku ngerti Pak. Maksud aku gini Pak. Aku membayangkan kan kalau baca kitab harus dibayangkan kan. Aku membayangkan mereka tersungkur. Nah, itu dipegang oleh mereka tuh. Cawan emas, ya kan, penuh menyan. Pada saat Yesus naik gitu ya. Maksudnya menerima tahtanya. Nah, berarti kan itu orang kudus. Berarti doa-doa kita ya Pak yang mereka pegang di dalam cawan itu kan. Ya, itu nanti penjelasannya hampir terakhir ya. Pasal 20-an. Bahwa doa. Jadi ngerti. Ya. Jadi berarti doa-doa kita ini naik ke atas yang dibilang seperti ukupan kemenyan itu sepertinya gitu ya. Saya gambarin ya, doa kita itu naik gitu kan. Ya, bisa di. Tapi itu nanti ada penjelasan sesuai konteksnya masing-masing. Tadi kalau pasal 5 ini penglihatan Yohanes tentang situasi itu. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak bisa langsung dengan tadi juga sambil baca Pak. Saya membayangkan juga gitu loh. Oh, mereka tersungkur ketika singa Yehuda datang, ketika dia sebagai tunas Daud duduk di tahtanya, mereka tersungkur, mereka membawa ukupan itu gitu. Yang saya maksud tadi, maksudnya lambang gereja kan sering dipakai tuh secara profetiknya aja, lambang-lambang itu mereka mengatakan mungkin pujian penyembahan mungkin bagi mereka gitu kali Pak. Kalau saya bukan profetik sebetulnya itu bukan visualisasi. Jadi maksudnya dia membaca kitab ayat-ayat ini seperti sesuatu yang bersifat fisikal. Ada orang yang membawa trompet macam itu. Nanti bisa juga dikaitkan berarti mengelilingi tembok itu. Gitu. Itu malah makin membuka. Sebenarnya Alkitab itu bisa diterapkan secara visualisasi. Jelas-jelas ini konteks. Rasul Yohanes tentang suasana.
gitu. Ya. Ini bukan gereja. Ya, Gereja. benar Pak. Itu patuh. Jadi belajar tahu. Karena kan harus mengaplikasikan dalam kita baca firman, kita mengaplikasi ya. Maksudnya kita sampai membayangkan, oh seperti gini keadaannya. Mungkin si Paulus, Rasul Yohanes menerima penglihatan, tapi ya kita bisa meraba, oh seperti gini gitu loh. Siapa sih yang dimaksud singa Yehuda? Siapa yang dimaksud si domba sembelihan gitu kan? Thanks, Pati, makasih. Siapa lagi yang tanya? Sofi, ayo tanya. Materinya Ayo, saya Sofi. nggak posting. Lah, pusing ya. Tapi ada yang nggak ngerti tanya. Jadi jangan cuma terima. Nanti iya doang. Mungkin yang lain di Maya Ira. Dewi nanya nggak Dewi? Ayo dong. Seru ini Wahyu sebenarnya ya Pak Tim ya. Iya, banyak. Ayo Sofi. Nanti Sofi mau nanya ini ketahuan. Dia tuh mukanya gitu Pak. Mukanya diam itu bukan berarti dia nerima Pak. Dia pusing sebenarnya. Banyak pertanyaan, tapi susah untuk dikeluarkan. Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Oh, ditanya apa? Dari kitab yang tadi. Soalnya tadi aku kan makanya berani nanya untuk tentang doa orang kudus, apakah seperti itu? Suaranya mengapa? Ya, Sofi tanya. Dewi. Iya, kurang. Feedback sih suaranya. Dewi dulu. Feedback suaraku. Ayo Dewi nanya. Suaraku feedback nih. Feedback siapa ya? Ada yang pakai dua? Enggak. Pak Tim, izin tanya ini pasal 16 ya. Ada tulisan tetelestai di ayat ke-17. Wahyu 16 ayat 17 itu tulisannya tetelestai. Bahasa ininya. Dan malaikat yang ketujuh menempahkan cawannya dari dalam bait suci, kedengaran suara yang nyaring, dan tahta itu katanya sudah terlaksana. Ya, yang saya tanya ini ada hubungannya nggak ya dengan tetelestai yang Yesus ucap di kayu salib? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Tidak ada. Hubungannya itu adalah tentang penghukuman. Jadi penghukuman itu begini. Yang pertama kan meterai. Habis meterai sangkakala. Habis sangkakala cawan. Itu berbicara tentang peningkatan. Jadi makin dahsyat begitu maksudnya. Jadi kalau sampai sudah cawan itu berarti sudah hampir selesai penghukumannya itu. Itu saking ya, yang ketujuh yang terakhir ya Pak ya. Malapetaka ketujuh terakhir. Terus sudah terlaksana gitu. Ketika cawan ditumpahkan, artinya penghukuman terhadap bangsa-bangsa ini sudah dituangkan, sudah ditumpahkan begitu maksudnya. Itu hampir selesai. Itu tidak ada hubungannya sama tetelestai yang diucapkan Yesus di atas kayu salib, nggak ada. Ini siapa lagi? Naca. Sepertinya Yesus memikul semuanya sampai selesai gitu. Oh no, bukan. Jadi sepertinya memikul semua malapetaka sampai selesai. Itu artinya pekerjaan penebusan itu selesai. Tetapi kalau ini pekerjaan penghukuman beda. Kalau kitab Wahyu lebih kepada akhir dan kepada penghukuman sih. Karena udah mulai meterai dibuka ya Pak Tim. Meterai makin dibuka satu-satu itu kan. Ya, akhir dari dunia. Ya, akhir zaman. Akhir dari hukum yang dimurkai oleh. Jadi jangan salah. Manusia berdosa. Ayo Dewi. Nah, sangkakala itu tidak ada hubungannya sama sangkakala pujian. Trompet ini trompet.
Makanya harus dibedakan. Ya, kalau aku tadi kan berpikir gini, Pak. Aku pernah lihat ya, kalau naik menara doa nih, di tanah tuh, Pak, ada bentuk cawan sama kecapi. Jadi aku ngerti, oh ini mungkin mereka mengaplikasi dari kitab ini, sepertinya itu merupakan malaikat pujian penyembahan itu. Atmosfer surgawi yang mereka anggap itu seperti itu gitu loh. Kalau yang pasal ini, kecapi bukan cawan toh. Ini sama apa coba? Itu tadi Pak, dia bilang. Di situ ditulis yang di Wahyu 5. Ya. Ada satu kecapi dan satu cawan emas. Kan ya Bapak sekarang di GBI gitu Pak, di Menara Doa. Saya baru ngeh gitu loh. Oh, sebenarnya mungkin mereka mengadopsi dari ini dan mereka menganggap mereka berdoa itu seperti suasana itu kayaknya Pak. Mereka mengambil tanda lambang doang. Padahal yang dimaksud di ayat ini, Wahyu 5 ini berhimpitan kan. Berbicara penghukuman, nggak ada kaitan sama penyembahan sebetulnya. Tapi boleh sebagian itu mengenai suatu tadi. Ya Pak, oke. Oke, silakan. Yang lain mungkin masih bingung. Bu Sofi mau tanya apa? Mungkin lain kali. Masih di mute, Bu Yona. Masih mute. Masih mute, Bu. Tes. Masih mute suaranya. Di unmute dulu. Dapat masuk. Oke, siapa lagi? Jadi sebenarnya itu yang kita baca itu bukan soal gambaran tentang apapun ya Pak, tapi tafsirannya tentang penghukuman akhir zaman ya. Ya. Jadi siapa lagi? Saya coba ini. Saya tadi coba ulang nggak ikut baca sih tadi. Tapi saya coba ulang baca. Suaraku break sih. Saya coba ini tadi bahwa di Wahyu 5 itu kan Yohanes mengatakan bahwa dia melihat gulungan kitab yang ada tulisan di dalam dan di luar. Dan itu ayat berikutnya, malaikat mempertanyakan siapa yang dapat membuka gulungan itu. Dan kemudian di ayat berikutnya dikatakan hanya tunas Daud yang dapat membuka itu. Karena tunas Daud itu yaitu Yesus sendiri yang sudah di sini dengan kata disembelih gitu kan. Nah, saya coba ini tadi ya, dan ini mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta juga, bahwa tulisan di dalam dan di luar itu yang artinya di dalam itu adalah hal-hal yang akan terjadi di masa depan, dan yang di luar itu yang sedang terjadi, dan memang hanya Tuhan Yesus yang tahu, bukan kalau seperti di dunia kan dia bilang dukun, sementara dukun itu kan pekerjaan iblis gitu kan. Jadi hanya Tuhan yang dapat melihat masa depan itu dan yang sedang terjadi ini gitu. Jadi kalau ya tunas Daud yang dibilang di situ, kalau menurut pengertianku yang nggak tahu salah apa enggak, mohon dikoreksi Pak. Itu Tuhan Yesus sendiri, hanya gambarannya itu ya itu tadi itu yang disembelih ya kan aja Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu Pak. Apa
yang Iya, mohon dikoreksi kalau salah. betul, betul. Jadi gini, Bu. Kalau di ayat-ayat yang kita baca ini, kan Yesus disebut secara variatif. Pertama, singa dari Yehuda, tunas Daud, lalu anak domba. Itu sebenarnya menunjuk kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus. Nah, kenapa Yesus disebut satu-satunya yang layak untuk membuka gulungan kitab itu? Karena Yesus telah menjalani hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada semua manusia. Dia menjalani di atas kayu salib. Jadi ketaatannya itu kemudian dikaitkan dengan istilah anak domba tadi. Telah menjadi korban. Yesus disebut sebagai singa Yehuda, itu berarti Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Oke, sebagai Mesias orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen gitu. Lalu yang disebut sebagai apa tadi tunas Daud itu tentang otoritas. Nah, akhirnya dari ketiga penyebutan itu Yesus satu-satunya yang layak untuk membuka gulungan kitab. Dan sekali lagi, pembukaan gulungan kitab suci itu, gulungan kitab ini berarti tentang penghukuman. Jadi maksudnya Yesus yang layak untuk menghukum. Oke? Yesus yang layak menjadi hakim. Ya. Kemudian hakim atas siapa? Hakim atas dunia ini. Nah, kemudian ketika meterai pertama dibuka, maka muncullah kuda putih. Oke? Meterai kedua dibuka, kuda hitam, kuda merah. Meterai ketiga dibuka, kuda hitam, dan seterusnya. Nah, itu berbicara penghukuman. Jadi Yesuslah yang layak menghukum. Jadi kalau Yesus dikatakan dia yang tahu masa depan, itu terlalu jauh. Yang namanya menafsir, itu sesuai dengan konteks yang ada di situ. Ini berbicara tentang penghukuman. Kalau Yesus tahu masa depan, tahu masa lalu, ya iya loh, dia maha tahu kok. Dia kan Tuhan Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau khotbah memang kadang-kadang itu orang kemana-mana bias, nggak jelas gitu loh. Harusnya tuh lihat tuh teksnya dulu, kaitannya sama apa ini gitu. Nah, inilah asiknya atau manfaatnya belajar kitab suci, meneliti dari ayat ke ayat, dari perikop ke perikop, kemudian dari pasal ke pasal sampai dari buku ke buku gitu. Nah, sekali lagi bahwa ini kaitannya dengan penglihatan Yohanes tentang suasana surga yang ada penyembahan itu, juga penglihatan Yohanes tentang akhir dari dunia yang dihukum oleh Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai singa dari Yehuda maupun tunas Daud gitu. Oke, makasih Yang Pak membuka Tim. gulungan loh. Pak Tim, ini di Wahyu 6 meterai yang keempat ada tulisan diberi kuasa untuk membunuh ya. Betul. Seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang. Betul. Tapi kemudian di dalam pasal yang ke berapa ayat yang ke berapa itu? 4. Ayat yang ke-10 9 mereka yang mati karena jiwa-jiwanya karena dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian. Terus di alam roh sana mereka berteriak-teriak pada Tuhan bahwa minta Tuhan membalas ya. Tapi mereka berteriak-teriak berapa lama ya penguasa yang kudus, engkau tidak menghakimi mereka dan tidak membiarkan darah kami membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Itu meterai yang ke-6 ya Pak ya. Tapi yang kelima, sorry. Yang keempat diberi kuasa untuk membunuh. Tapi sudah dibuka yang kelima, mereka menuntut pembalasan bahwa mereka dibunuh. Dan mereka minta penguasa yang kudus jangan dibiarkan bahwa minta mereka menghakimi karena pembalaskan pembunuhan yang terjadi gitu dia Pak ya. Bagaimana ini? Tadinya ayat yang pasal ke-8 diberi kuasa untuk membunuh. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Pertama, darah itu menunjuk kepada korban Yesus sebagai anak domba Allah. Tapi yang kedua, Rasul Yohanes melihat itu sebagai darah yang tertumpah, yaitu para martir, orang-orang yang beriman
maupun pemberita-pemberita Bersaksi. Injil. Iya. Nah, saksi. Banyak yang bersaksi baru dibunuh ya. Oh, itu yang menuntut keadilan kepada Tuhan. Darah martir itu menuntut keadilan kepada Tuhan supaya Tuhan menjatuhkan hukuman Balas. kepada orang-orang yang menganiaya dan membunuh itu. Begitu. Itu mengenai darah, Bu ya. Ada dua pengertiannya. Darah anak domba sebagai korban penebusan dan darah para martir yang menuntut keadilan. Gitu. Ya. Tapi ini kitab ini menuliskan alam roh yang lain yang sesudah kematian ya, ditulis di sini supaya kita lihat bahwa ini mereka yang ada di alam sana tertulisnya seperti ini gitu. Bahwa mereka berkomunikasi di alam roh yang sesudah kematian. Jadi kita tahu gitu ya, Pak ya. Jadi gini loh, Bu. Kitab Wahyu ini itu membicarakan dua-duanya, baik alam semesta yang bersifat fisik ini dan metafisik, yaitu yang berupa roh tadi itu. Apa namanya? Yang alam roh tadi itu. Jadi alam roh dan alam nyata ini dihubungkan satu sama lain. Ya. Tertulis di kitab Wahyu. Ya, martir berarti kan di alam nyata toh. Ya. Tapi kemudian darahnya itu sampai di alam roh, kan gitu. Ya. Menuntut keadilan Allah. Dan keadilan Allah itu nanti nyata, yaitu bentuknya apa? Penghukuman terhadap dunia ini. Nah, penghukuman itu kemudian dilambangkan pertama 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawang. Gitu. Ini meterai yang ke-5. Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, mungkin ada lagi yang masih bingung karena ini harus terkait pasal 1 dengan pasal yang lain. Tidak bisa hanya pasal 5 dan pasal 6, nggak bisa gitu. Terkait maksudnya semua. Gini, Pak. Maksudnya kita walaupun kita dibunuh karena firman atau karena bersaksi, nggak usah takut karena di sini tulis Tuhan kasih kita jubah putih. Di sini tulis diberikan jubah putih. Jadi kita nggak usah takut bersaksi atau dibunuh karena firman Tuhan. Betul. Karena di sini dijamin ada tertulis kita dikasih jubah putih. Ya, jadi bagi para martir itu ada mahkotanya tersendiri, ada jubahnya tersendiri. Bagi para martir, pemenang jiwa itu punya mahkotanya sendiri nanti dikasih oleh Tuhan. Jadi sebenarnya orang percaya itu luar biasanya. Kenapa sampai tidak takut mati? Karena akan mendapatkan upahnya apabila kita mati menjadi martir maupun mati karena memberitakan Injil atau mati karena percaya kepada Kristus. Gitu. Pak Tim, di Wahyu 6 itu kan materai itu sudah dibuka sampai materai ke-6. Kemudian di terakhir itu kan sebab sudah tiba hari besar murka. Berarti murka Tuhan dimulai dari sini sampai itu perang Harmagedon itu Pak yang menjadikan nanti semuanya menjadi baru. Gitu ya Pak? Ya, jadi gini loh. Penghukuman itu di masa kesukaran besar itu dari yang penghukuman yang bersifat sporadis di mana-mana terjadi, itu bisa perang antar bangsa, bisa juga bencana-bencana dan segala macam dan kelaparan. Lama-lama itu meluas secara global gitu. Yang namanya bencana alam, yang namanya kelaparan, yang namanya krisis ekonomi berarti kan, yang namanya peperangan itu terus terjadi dan makin meningkat dan intensitasnya makin tinggi. Nah, puncaknya yaitu perang Harmagedon. Nah, perang Harmagedon itu kita bisa menyebut dengan perang dunia ketiga gitu. Nah, yang menjadi pusat atau menjadi pusaran dari peperangan Harmagedon itu yaitu Israel. Contohnya gini deh, misalnya sekarang ini Israel lagi menyerang Hamas. Israel lagi menyerang Hamas. Yang terjadi kan di sana sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih, ngapain kita ikut-ikut, ya kan? Ya, betul. Persoalannya, mengapa kita ikut-ikut? Karena ternyata ada kaitan dengan rancangan Allah tadi itu, yaitu perang dunia secara global, sehingga ada sebagian bangsa-bangsa dunia ini yang membela Hamas, ada sebagian bangsa-bangsa yang membela Israel. Nah, kalau digambarkan secara konkret,
Yang membela-bela Israel itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, kan begitu. Ya. Nah, nanti akan ada dua pihak yang punya kesaksian Yesus. Yang pertama adalah Israel, yang kedua adalah gereja. Oh. Itu. Dua saksi yang disebut di dalam kitab Wahyu itu adalah Israel dan gereja. Nanti Bu kita bacanya di pasal 19 kayaknya. Oke. Gitu. Baik, Nah, makasih Pak. kemudian orang-orang yang membela Hamas itu pasti mewakili antikristus. Orang yang sangat benci dengan Israel atau benci terhadap gereja. Coba cek deh. Pasti begitu. Nanti akan terjadi pembelahan yang sangat jelas dan makin ekstrim. Makanya di kitab Wahyu nanti ada istilah penyebutan begini. Yang kudus makin kudus, yang jahat makin jahat. Gitu. Antikristus itu nggak akan tinggal diam. Oh, mereka akan makin membangun kekuatan untuk sebuah peperangan akhir nanti. Gitu. Makanya sekarang jangan heran kalau orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus itu teraniaya hidupnya di dunia ini. Gitu. Sekarang orang yang jahat kan malah justru berkuasa. Itu diizinkan oleh Tuhan. Dan ingat ya, kalau Tuhan mau menghukum suatu bangsa, biasanya justru orang jahat diizinkan untuk bertakhta. Gitu. Makanya kita harus doa sungguh-sungguh ini untuk bangsa kita nih. Makasih Pak Tim penjelasannya. Ya Bu. Next, mungkin yang lain silakan. Ibu Yohana unmute, mau ngomong ya. Baik, kalau sudah ada, tidak ada, rasanya bisa ditutup ya Ibu-Ibu ya. Bisa ditutup, mungkin Pak Tim bisa langsung tutup di dalam doa, kita sambung besok malam lagi Ibu-Ibu jam 7 ya. Silakan Pak Tim. Ya, besok jam 7 ya. Terima kasih untuk